Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Tribriani, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil pengusaha lewat gambar yang bernama Johnny Andrean, yang sudah terkenal sebagai penata rambut atau hairstylist terkemuka di Indonesia. Johnny Andrean merupakan anak rantau dari Pulau Kalimantan. Dia lahir di Sikawang, Kalimantan Barat, sekitar setengah abad yang lalu. Masa kecilnya, ia merupakan anak seorang pedagang hasil bumi dan juga pengelola salon. Keterampilan salon didapat dari ibunya. Ingin hidup lebih baik, Johnny Andrean kemudian nekat untuk merantau ke Jakarta di akhir tahun 70-an. Dengan bekal ilmu salon yang ia pelajari dari ibunya di Kalimantan, ia kemudian mencoba bertahan dengan mendirikan sebuah salon kecil-kecilan di tahun 1978. Karena kepandaiannya dalam menata rambut dan keramahannya terhadap pelanggannya, lambat laun membuat pengusaha salon ini berkembang dengan pesat. Dia dikenal sebagai tukang keramas karena kepandaiannya dalam menata model rambut dan memberi gaya rambut baru. Ia sendiri kadang turun tangan langsung mengajarkan karyawannya bagaimana cara perawatan rambut yang baik dan benar, baik itu cuci rambut, krim bat, hingga potong rambut. Untuk memperdalam pengetahuannya mengenai gaya rambut, ia kemudian pergi belajar ke Eropa, seperti ke Vidal Sassoon Academy London, Alexander de Paris, Tony and Guy Academic London, hingga Trevor Sorbie Academic London. Dari situ, ia kemudian banyak menemukan model gaya rambut baru yang disukai oleh pelanggannya. Johnny Andrean juga mendirikan Johnny Andrean School and Training, sebuah sekolah hairstyling yang kemudian lulusan sekolah ini akan ditempatkan di salon-salon Johnny Andrean. Menurut John Andrean, ia bisa mendapatkan karyawan salon yang berkompeten dan juga loyal kepada perusahaan. Bisa dikatakan setiap tahun Johnny Andrean selalu membuka cabang baru untuk salonnya, hingga membuatnya semakin terkenal di kalangan hairstyling dan model di Indonesia. Di tahun 1998, sempat ditimpa musibah ketika kerusuhan tahun 1998 membuat 19 salon dijarah dalam waktu semalam. Ia kemudian mencoba bangkit dengan menata kembali bisnis salonnya, hingga kemudian lambat laun usahanya bangkit kembali. Setelah sukses dengan jaringan bisnis salon dan sekolah hairstylingnya, Johnny Andrean kemudian mencoba mengembangkan kemampuan bisnisnya di bidang lain, yaitu dengan bidang food and beverage. Di tahun 2003, Johnny Andrean meyakinkan jaringan roti terkenal asal Singapura, yakni Bread Talk, dan kemudian membeli hak waralaba toko roti tersebut untuk dijual di Indonesia. Konsep penjualan Bread Talk yang ditawari oleh Johnny Andrean di Indonesia sangat cerdas. Ia mendesain gerai Bread Talk yang ada di mall terbuka dan konsumen dapat melihat secara langsung proses pembuatan roti tersebut, sehingga memancing konsumen untuk berkunjung dan membeli rotinya. Hasilnya, bisnis Bread Talk
yang dirintis Joni di Indonesia laris manis. Hingga tahun 2007, ia berhasil membuka 35 jaringan waralaba roti BreadTalk di Indonesia dan terus berkembang sampai saat ini. Setelah melihat kesuksesan dengan BreadTalk, Joni Andrean kemudian mencoba merintis bisnis food and beverage sendiri, yaitu bisnis donat. Saat ini banyak orang yang mengira bahwa Jeko merupakan waralaba donat dan kopi yang berasal dari luar negeri. Namun kenyataannya Jeko didirikan oleh Joni Andrean pada bulan Juni 2005. Awal dari hobi Joni yang sering traveling ke luar negeri, ia merasa donat yang biasa dijual di mall-mall banyak memiliki kelemahan dan kurang kualitas. Sehingga ia kemudian bermimpi dapat membuat donat yang lembut dan enak di lidah orang Indonesia. Joni Andrean kemudian membuat dan mengambil konsep, bentuk, dan rasa seperti di toko donat Amerika untuk membuat donat yang menggunakan mesin modern dari adonan hingga selesai. Bahkan bahan-bahan untuk donat Jeko sebagian ia impor langsung seperti coklat dari Belgia, susu dari Selandia Baru, dan biji kopi ia datangkan dari Costa Rica atau Italia. Kemudian untuk urusan display, ia adopsi dari Jepang. Hingga bisa dikatakan bahwa Jeko merupakan gabungan dari beberapa konsep dari belahan dunia. Joni Andrean juga memiliki spesialis yang khusus menemukan atau mengembangkan donat atau minuman baru, sehingga tidak membuat pelanggannya menjadi bosan. Menurut Joni Andrean, terus berinovasi merupakan kunci untuk berkembang dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Sehingga ketika Jeko resmi dibuka tahun 2005, ia terus mendapatkan sambutan yang luar biasa dari konsumennya. Dan sampai saat ini, gerai waralaba Jeko milik Joni Andrean telah tumbuh dan mencapai ratusan gerai yang tersebar di mal-mal maupun pusat perbelanjaan di kota-kota di Indonesia. Joni Andrean diketahui menikah dengan seorang wanita bernama Tina Andrean yang dikenal sebagai perancang busana dan pemilik butik pengganti dari tahun 1983 dan memiliki 4 orang anak dari pernikahan mereka. Joni Andrean terus-menerus mengembangkan usahanya di mana bisnis salon, food and beverage-nya dikelola di bawah naungan Joni Andrean Group. Wajar jika Joni Andrean disebut sebagai sosok pengusaha Indonesia yang mampu sukses berbagai bisnis berbeda. Sekian dari presentasi profil pengusaha dari Joni Andrean. Makasih.